Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Bahagia? Bahagia? Ada yang nggak bahagia nih? Kenapa nggak bahagia? Kenapa? Uang jajan kurang? Oke, minggu ini ketemu lagi, kita lanjutin ya untuk proyek server jaringan kita. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan siapkan kelasnya, pimpin doa. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semua berdiri. Pada Bapak Guru beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Oke, Bapak absen dulu ya. Fitra Dinata, Vio Rizky, Hadir Pak. Hairul Ilham, Pak. Hendy Setiawan. Oke, kita lanjut praktikum kita minggu ini. Itu dengan materi web server. Oke, sebelumnya kita udah praktek DHCP kan, bener kan? Oke, Bapak mau kasih applause dulu buat kita semua. Karena laporan praktikum yang kalian buat kemarin itu sudah mendapatkan asesmen yang bagus, nilainya sudah cukup memuaskan. Oke, berarti bisa kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, tapi sebelumnya kita remind dulu nih, kita flashback lagi tentang DHCP server. Kenapa sih DHCP server itu perlu? Nah, minggu lalu sudah Bapak jelaskan bahwasanya server yang menyediakan layanan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol itu memungkinkan klien atau host mendapatkan konfigurasi IP secara otomatis. Nah, kenapa secara otomatis? Karena nantinya server yang kita buat, layanan yang akan kita berikan itu akan tersambung dengan banyak host dan klien yang bisa mengakses server kita tersebut. Jadi, supaya kita sebagai admin jaringan tidak kerepotan memberikan alamat IP secara default satu-satu, maksudnya satu persatu ke setiap host atau klien, maka kita pakai layanan yang namanya DHCP. Oke, satu orang, siapa yang masih ingat apa itu DHCP? DHCP itu apa sih? Dalam sebuah akses jaringan, DHCP itu apa? Ayo, satu orang. Pipa. Apa itu DHCP sepengetahuan Nur Afifah? DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengelolaan alamat IP dalam satu jaringan. Oke. Memudahkan pengelolaan IP dalam suatu jaringan. Nah, benar ya, itu tadi. Jadi dia memberikan kemudahan kepada kita sebagai admin jaringan untuk mengelola IP dalam satu jaringan. Seperti itu. Oke, ini Bapak jelaskan dulu sedikit tentang web servernya ya. Oke, materi web server ini itu memiliki KD atau kompetensi dasar yang harus kalian miliki sebagai siswa TJKT. Itu pertama, di segi pengetahuannya
harus bisa mengevaluasi web server. Nah, mulai dari pengertian web server itu apa, kelebihannya apa, aplikasi yang kita pakai apa. Nah, kemudian untuk keterampilannya kalian harus bisa mengkonfigurasi sebuah web server. Nah, tandanya web server itu berhasil dikonfigurasi seperti apa? Nanti Bapak tampilkan. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Kalian sebagai peserta didik mampu menganalisa atau menganalisis web server melalui kegiatan eksplorasi mandiri. Nah, kalian juga sudah bisa mengeksplorasi di berbagai artikel, berbagai sumber belajar, internet, buku, video, YouTube, segala macam tentang apa itu web server. Nah, kemudian kalian juga harus bisa mengevaluasi konfigurasi. Setelah kalian bisa mengkonfigurasi bagaimana web server itu dibuat di dalam sebuah server, kalian harus bisa evaluasi apakah web server ini berjalan dengan baik atau belum di sisi klien maupun di sisi servernya, seperti itu. Web server merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi masih berbicara tentang sistem operasi Debian. Jadi Debian ini masih menyediakan layanan berupa web server yang mana fungsinya itu untuk menerima permintaan berupa halaman web melalui protokol HTTP. Nah, berarti di web server ini ada lagi namanya protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini bisa kalian identifikasi atau bisa kalian lihat di alamat website yang lagi kalian buka. Nah, ada temennya HTTP, yaitu namanya si HTTPS. Nah, HTTP Secure. Dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Nah, berarti HTTP ini protokol yang dari si klien, dia meminta alamat website kepada server yang menyediakan web. Bedanya HTTP dengan HTTPS, kalau HTTP halaman yang kita buka itu tidak secure. Maksudnya tidak secure di sini tidak ada enkripsi data di halaman itu. Kalau HTTPS ada S di belakangnya, ada secure. Berarti setiap data ataupun informasi yang berada di website tersebut itu sudah dienkripsi sehingga datanya lebih secure atau aman. Nah, ada HTTP, kemudian ada HTML. HTML ini itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang menyusun dan bisa menampilkan halaman website. Nah, nanti kita juga akan ngebahas HTML, kita akan juga buat coding sederhana nanti di web server ini. Nah, kemudian kita sebagai user atau klien kita mau mengakses atau mau meminta halaman HTML, misalnya SMK Negeri 1 Deli Serdang.net. Nah, permintaan itu berupa IP ataupun domain itu akan cek di server apakah dia termasuk layanan web kah, apakah dia termasuk layanan DNS kah, DHCP kah. Nah, itu satu fungsi kelebihannya dari sistem Debian. Nah, kalau misalnya telah teridentifikasi bahwasanya permintaan HTML itu adalah kinerja dari si web, maka si web server akan memainkan perannya. Dia akan menerima permintaan, mengolahnya, kemudian mengecek di data server. Di sini ada data server. Di data server inilah semua akses informasi, data, angka, gambar, video, suara, dan lain-lain tersimpan untuk sebagai informasi di dalam website. Nah, berarti ada korelasi, ada hubungan antara web server dengan database server. Nah, aplikasi web server ini apa aja sih? Apa aja sih yang bisa kita install ke dalam Debian ini menggunakan layanan aplikasi apa aja? Nah, web server ini
disediakan oleh layanan satu yang namanya Apache. Ini nama aplikasinya ya. Kemudian Nginx. Tapi pada umumnya banyak orang memakai Apache Web Server. Nah, variannya juga banyak. Ada Apache Exam, ada Apache Tomcat, tergantung dari kita mau pakai bahasa pemrograman apa. Ini silahkan buka project lanjutan kemarin, yang DHCP kemarin kan. Kita lanjutin dari project kita minggu lalu. Kita akan coba install dan konfigurasi Apache menjadi web server di Debian. Oke, berarti kita ingat ya, IP-nya masih tetap sama yang kita konfigurasi kemarin sesuai dengan nomor absen. Coba sebutkan rangkuman pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa? Oke. Buat ya, berdiri aja. Web server merupakan perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian mengirimkan kembali atau respon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Fungsi utama dari web server adalah untuk melakukan atau mentransfer permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Web server yang populer dan paling banyak digunakan kebanyakan orang yaitu jenis Apache. Apache sangat aman dan nyaman untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti instalasi yang mudah, freeware, dan sistem konfigurasi yang masih tergolong mudah. Oke, Ya, Pak. kasih aplaus untuk kita semua. Oke, selamat untuk hari ini. Bapak cek satu-satu tadi rata-rata sudah berhasil. Semoga minggu depan kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita masih bisa ketemu lagi, berkumpul lagi di lab kita ini. Oke ya? Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi